Hai, balik lagi di bahas-bahas yang cukup spesial karena jujur selama gue bikin channel ini, selama gue upload video di channel ini, gue gak pernah ngebahas Kamen Rider sama sekali. Jadi ya udah, tanpa basa-basi lagi, kali ini gue akan ngebahas Rider ketujuh di era Reiwa, yaitu Kamen Rider Z. Spesifik untuk 25 episode awal, jadi dari episode 1 sampai episode 25, review dan pendapat gue untuk seriesnya. Yorozubaku, anak muda usia 23 tahun yang memiliki cita-cita, memiliki keinginan atau memiliki mimpi lah untuk menjadi agen rahasia. Yang dimana dia tuh punya rahasia juga, yaitu memiliki kemampuan lucid dream atau mengendalikan mimpi. Dan ya udah, bersama organisasi rahasia Kodo atau Code, pada akhirnya mewujudkan mimpinya menjadi agen number 7 dengan Z's Driver, yang menjadikan dia sebagai Kamen Rider Z. Ya ini premis yang kalian udah tau lah. Jujur, gue baru nonton sebenarnya, dan sebenarnya nggak baru nonton juga sih, udah lama lah. Cuma memang gue baru bahas sekarang. Jadi ketika awal-awal Katastrom debut, formnya Katastrom itu, gue baru nonton episode satunya, dan pendapat gue 10 episode pertamanya tuh menurut gue bagus, konsisten, dan enak lah diikutin lah. Dan akhirnya setelah 2 tahun gue nggak ngikutin Kamen Rider lagi, gacor, gue stop di episode 15, gue inget banget. Dan Gafu gue nggak pernah nonton sama sekali. Gue sangat suka lah dengan series ini ya, setelah berbagai dinamika yang ada dan segala macamnya. Konsisten plot dan cerita yang disajikan tuh rapi bener, yang bikin gue tertarik sama series ini. Dan bener aja, episode 24-25 ini menjadi turning point, menjadi episode tergila dari keseluruhan cerita Kamen Rider Z, yang ngerubah cerita Z tuh keseluruhan untuk kedepannya. Dan juga gue masih kasih ingat, ini pembahasan bakal banyak spoiler, jadi ya udahlah ya. Persiapkan diri kalian, pause aja video ini dan pergi untuk nonton dulu seriesnya, baru balik lagi ke sini. Tapi harusnya udah pada nonton sih ya. Kalian bisa nonton di Amazon Prime atau enggak langganan ya, dan atau cari di situs-situs lain. Episode 23 kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon maaf. Dimana banyak karakter tumbang seperti agen-agen dari Kode, padahal jujur masih bisa dieksplor sebenarnya buat karakter-karakter ini. Cuman entah kenapa ini yang gue kritik juga sih bagian episode ini, karena ya udah mati semua lah. Akhirnya Nox juga kena bantai kan dengan sama Z Katastrom kan, itu pas banget debutnya. Dan bener-bener episode yang gila, berani banget matiin banyak karakter kunci, karakter penting lah di series ini. Itu bener-bener gila sih. Yuya lagi nge-high sih hitungannya ya. Dan mulailah episode 24, episode yang lebih gila lagi, yang gue gak habis pikir kenapa bisa ada cerita kayak begini. Tapi ini unik lah, dan ini adalah episode dimana Baku pergi menyusup atau menginvasi, atau bisa dibilang datang langsung ke markasnya Kode di dunia nyata buat menyelamatkan Nem, yang kebetulan memang ada di sana bareng The Lady apa segala macam. Tapi kita spesifik ngebahas Z aja, yang akhirnya dihadang oleh Lord 3. Kalah, masuk akal sih. Dan kenapa dia pakai Z Physical Impact ya? Karena dia nggak bisa pakai Katastrom, badannya melemah ya, atau bisa dibilang badannya itu kan efek samping dari menjual jiwanya ke Catastrophic Gold Nightmare. Nah, gue sampai tahu nih kayak begini-gini karena gue udah baca juga ya, dan gue juga udah nonton channel lain. Dan si Lord 3 ini menembak Baku tepat di jantungnya, dan ya sudah, Baku pun mati. Kalian pikir seriesnya berakhir begitu saja karena kemarin karakter mati? Oh tidak. MC kita pun Baku, Yorozubaku alias Z, itu terbangun di rumah sakit yang sama. Scene-nya pun sama seperti episode 1 seriesnya. Ternyata yang selama ini kita tonton ini ada precognition atau penglihatan masa depan ketika dia tuh lagi koma atau enggak pingsan ya di episode 1 habis ketabrak mobil itu. Jadi 6 bulan kita habiskan selama ini, itu kita cuma nonton masa depan yang belum tentu kejadian, dan memang nggak kejadian sih ujung-ujungnya sih. Buat lebih lengkap dan rincinya kalian bisa nonton seriesnya sendiri ya. Kalian bisa cari di manapun situs yang kalian prefer, mau yang legal ya Amazon Prime ya. Kalau untuk bahas-bahas yang lebih detail atau lebih lengkap, kalian bisa nonton di channel Agan Reza, karena itu lebih spesifik dari gua di sini cuma isinya muji-muji doang sih. Dari detail episode 1 sampai terbaru, pokoknya dia yang lebih spesifik lah. Dan gue cuma mau bilang ke penulisnya, Yuya Takahashi, kamu gila, tapi gue suka, tapi lu keren gitu.
Ini adalah series favorit gue di era Rewa ya, Persetan lah sama Gits ya. Gue berpindah haluan karena dulu gue ngedewain Gits, tapi setelah gue record lagi kok kayak kurang. Dan Zets ini konsisten memberikan cerita yang memang gue pengenin selama ini, yaitu ya udah nggak kecepatan, nggak terlalu lambat, pokoknya temponya enak gitu diikutin sampai sekarang. Bahkan jujur, gue nggak boring sama sekali sampai titik ini buat nonton Zets ya. Jadi itu the best one lah. Sekedar catatan aja ya, FYI, kalau misalnya gue tuh belum nonton GAF sama sekali, jadi gue nggak bisa memperkirakan series itu kayak gimana. Apakah itu series dia mungkin bisa lebih bagus dibanding Z, tapi gue belum kesempatan buat nonton. Tapi nanti gue akan nonton lah, karena gue dengar banyak positifnya. Apalagi Gachar, ya nggak usah ditanya, gue drop di seperempat series. Walaupun gue dengar ada beberapa episode yang bagus, cuman entah kenapa gue masih belum mau balik, karena main karakter kayak gitu. Menurut gue setelah balik lagi dengan penulisan kayak begini sih, gue merasa tertarik dan merasa excited buat ngeliat ke depannya kayak gimana. Intinya ini penulisan writer terbaik lah di era Rewa menurut gue ya, menurut gue. Subjektif, tapi gue yakin kalian pada setuju lah. Ada beberapa orang yang bilang katanya temponya terlalu lambat. Nggak terlalu lambat, pokoknya lambat aja gitu, dan sejenis lah ya, dimana jujur nih ya, izin ya, gue mohon maaf banget kalau misalnya gue setuju. Bukan setuju, maksudnya menghargailah pendapat orang lain. Orang lain bebas berpendapat apa. Tapi gue akan tetap bilang dari pendapat hati lubuk terdalam gue, kalau itu pendapat yang bodoh. Karena kebanyakan cerita Kamen Rider zaman sekarang, atau cerita-cerita series-series yang kayak tipikal kayak begini tuh, kebanyakan fasenya tuh cepet banget. Terburu-buru banget, kebiasaan satu episode satu konflik, kadang lebih 2 episode atau lebih, tapi itu kalau konfliknya memang benar-benar penting aja. Dan yang paling di-push itu jualan mainan. Nggak dipungkiri Z juga sama, tapi lebih enak lah, dari pandangan ceritanya itu lebih enak karena nggak maksa banget tiap anu tuh harus keluar item, enggak. Permasalah satu item 2 episode udah pas lah. Terkesan rame dan build up tuh berlebihan, apalagi kalau kalian nonton ya contohnya Saber aja, nggak usah jauh-jauh. Revise juga 10 episode awal sebenarnya oke-oke aja, nggak terlalu jelek-jelek banget, cuman memang tiap kali ada form baru kayak mengganggu aja gitu. Ujung-ujungnya menonjol cuma jualan di X, walaupun memang ngerti sumber penghasilan mereka juga dari sana, cuman kan kalau memang memaksa buat terburu-buru juga ngerusak seriesnya, buat apa. Dan Z ini beneran beda, konsisten dari awal sampai sekarang, dimana ceritanya tuh ya ada sih yang terburu-buru, cuman nggak terlalu mengganggu lah. Intinya ceritanya bagus lah buat gua. Walaupun ada kekurangan ya, nggak ada cerita yang benar-benar sempurna, tapi nggak sepatal series-series lain lah yang bahkan bisa ngaruh ke seriesnya, entah itu downgrade atau misalnya boring. Nah, gua kan sudah bilang dari awal tadi kalau gua nggak merasa boring sama sekali ketika nonton Z ini, berbeda sama series-series lain yang kayak memang gua ada momen boringnya. Sampai titik ini belum. Entah mungkin karena penggambarannya memang beneran bagus sih. Overall, 25 episode awal untuk Kamen Rider Z ini memuaskan lah buat gua dan beneran bagus. Berasa fresh dan konsisten lah, dan semoga ini tetap dipertahankan ke depannya ya, jangan sampai habis high begini tiba-tiba menurun. Ya jujur gue udah nonton sih episode 26 ke atasnya, dan sekarang sampai episode 34 ya, dan ya lumayan oke lah, walaupun memang gue udah mulai ada agak melenceng nih, tapi setidaknya masih bisa dinikmatin dengan enak. Apalagi kan kalau misalnya kalian lihat di episode terbarunya, Final Form Z juga udah keluar kan, itu X-Dream, yang gua akan bahas juga tapi di video lainnya ya, sabar ya karena itu videonya panjang. Mulai dari Inazuma Plasma ya, yang upgrade formnya itu kan ya, dan juga Catastrom yang kalau Ogdrem nggak masuk ya karena dia ke atas, 25 ke atas ya, tapi ya udah, intinya formnya belum ada yang mengecewakan jujur. X-Dream awalnya gue lumayan kecewa, tapi pas ngeliat debutnya ini bukan form yang jelek, tapi itu pembahasannya berbeda. Jadi intinya sekian aja dari gue. Ini series terbaik di era Rewa menurut gua, dan walaupun belum bisa ngalahin build, tapi yaudah, mungkin sekian dari gua. Terima kasih telah menonton sampai saat ini. Sampai jumpa di lain pembahasan, terutama pembahasan Form X nantinya ya. Bye bye.